Nah, ini nih ada informasi Bu, lihat dulu ya. Nggih, Bu, silakan, Jadi, Bu. eh, ini sesi 2 bersama Pak Jo. Ini, kita dulu sesi 2. Tadi sudah enggak, Pak Dipa sudah bisa juga dihubungi. Jadi ini katanya cukup menurut koordinator PKL, cukup 1 dosen penguji yang hadir. Oh, baik. Itu, nanti mengenai penilaiannya, karena 1 dosen, nanti kalau ada info lebih lanjut di ini ya. Jadi sekarang silahkan aja dulu di ini presentasikan. Baik, kalau begitu yang presentasi duluan yang cewek biasanya, kan ladies first biasanya, Bu. Ya, ladies first boleh. Oke, baik, Ya, Bu. silahkan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu Niluputu Intan Rumini MAGB selaku penguji 1 seminar PKL hari ini, dan selamat pagi untuk Pramana, teman satu bimbingan saya. Sebelum memasuki ke materi presentasi, hari ini saya akan sedikit memperkenalkan diri, yaitu nama saya Niluputu Merantini dari kelas 7 di MBI dengan NIM 20157444154. Baik, langsung saja kita ke latar belakang dari PKL ini, yaitu salah satu tuntutan lembaga pendidikan vokasi adalah memprioritaskan kurikulum dengan muatan praktek lebih banyak daripada teori. Nah, penerapan kurikulum dapat diperoleh dari 2 tempat yang berbeda, yakni di kampus sebagai lembaga pemberi informasi dasar dan industri untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh di kampus, sekaligus tempat untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata. Nah, Politeknik Negeri Bali merupakan lembaga pendidikan vokasi yang melatih mahasiswanya agar kelak dapat memasuki dunia kerja sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan melakukan praktek kerja lapangan. Nah, salah satu jurusan yang ada di Politeknik di Bali yaitu Administrasi Bisnis menerapkan peraturan setiap mahasiswanya wajib mengikuti program praktek kerja lapangan selama 3 bulan untuk Prodi D3 Administrasi Bisnis dan 6 bulan untuk Prodi D4 Manajemen Bisnis Internasional, dan sebagai persyaratan kepada mahasiswa sebelum menyelesaikan program studinya. Selanjutnya, yaitu tujuan dari praktek kerja lapangan. Yang pertama adalah salah satu persyaratan kelulusan wajib yang harus dipenuhi mahasiswa program studi D4 Manajemen Bisnis Internasional. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan serta mengasah keterampilan mahasiswa di bidang industri. Yang ketiga, memberikan pengalaman secara langsung dalam bidang industri kepada mahasiswa. Kemudian yang keempat, yaitu mahasiswa menjadi lebih kompeten dalam bidang pekerjaan yang dipilih, serta mempelajari dan mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya, yaitu ada kebutuhan dari praktek kerja lapangan. Yang pertama, yaitu melatih kreativitas. Yang pertama, untuk mahasiswa, melatih kreativitas, pola pikir, dan kemampuan mengambil keputusan yang akan berguna saat memasuki dunia kerja. Kemudian yang kedua, untuk Politeknik di Bali sebagai bahan evaluasi kurikulum, serta dapat mempererat kerjasama antara Politeknik Negeri Bali dengan industri atau instansi terkait. Kemudian yang ketiga, untuk perusahaan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten serta dapat memajukan pengembangan SDM dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu untuk gambaran umum perusahaan mencakupi sejarah berdirinya, visi misi bidang usaha, dan juga struktur organisasi. BS akan menjelaskan yang pertama yaitu sejarah berdirinya Kuta Beach Hotel. Secara singkat, Best Western Kuta Beach adalah properti yang dibangun dengan desain modern minimalis, mulai beroperasi pada tanggal 15 Agustus 2017, yang bergabung dengan PT Cakrawala Nusantara di bawah manajemen Best Western International Group. Hotel ini terdiri dari 144 kamar.
Nah, Best Western Kuta Beach ini awalnya bernama Best Western Kuta Sea View. Setelah 7 bulan beroperasi, kemudian berganti nama menjadi Best Western Kuta Beach. Setelah beberapa bulan berkembang di Bali, akhirnya Best Western membuka 2 cabang lagi, yaitu Best Western Kuta, Best Western Resort Kuta, dan Best Western Kuta Villa. Kemudian pada tahun 2017 berdiri pula Best Western Premier Agung Ubud dan Best Western Kamala Jimbaran. Nah, pada tanggal 1 Juni 2022, tepatnya 2 tahun yang lalu, Best Western Kuta Beach merubah nama menjadi Kuta Beach Hotel dan secara resmi keluar dari manajemen Best Western International. Nah, Kuta Beach ini terletak di kawasan Pantai Kuta yang merupakan salah satu hotel berbintang 4 yang berlokasi di Jalan Benesari, Legian Bali, Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai visi dan misi dari Kuta Beach Hotel, yaitu visinya untuk menjadi perhotelan yang profesional, terus berkembang dan berorientasi pada kepuasan pengunjung. Lalu untuk misinya ada 2, yaitu yang pertama mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas kompeten, dinamis dan mampu secara kreatif mempertahankan pelayanan yang bermutu tinggi. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan hotel yang berkualitas dengan pelayanan hotel Indonesia yang ramah dengan desain yang unik. Kemudian yang ketiga, yaitu bidang-bidang usahanya. Nah, Kuta Beach Hotel ini memiliki 144 kamar yang masing-masing dilengkapi dengan fasilitas diantaranya, yaitu kamar pertama yaitu standar room. Nah, standar room ini adalah kamar yang memiliki double bed yang kapasitasnya hanya untuk 2 orang dewasa dan 1 anak-anak yang berusia 12 tahun dengan luas kamar sekitar 8 SKM. Nah, untuk yang kedua yaitu ada super room double dan juga super room double twin. Nah, kamar ini menyediakan 2 tipe bed, yaitu twin dan juga double. Nah, beberapa kamar diantaranya untuk connecting room. Lalu yang keempat ada deluxe room. Nah, deluxe room ini adalah kamar yang luas di Kuta Beach Hotel. Nah, kamar ini memiliki luas 22 SKM yang setiap kamarnya menyediakan privat balkoni dengan kapasitas 2 dewasa dan 1 orang anak di bawah 12 tahun. Kemudian ada junior suite room. Nah, junior suite room ini adalah tipe kamar untuk keluarga dan kamar ini memiliki luas sekitar 40 SKM yang tersedia 8 unit dan kapasitasnya untuk 4 orang dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun. Kemudian fasilitas berikutnya itu ada restoran dan juga langit bar. Nah, restoran di Kuta Beach ini buka pada jam 6:30 pagi hingga jam 11 malam yang memiliki menu hidangan berstandar internasional yang menyediakan menu à la carte untuk lunch dan dinner, kemudian untuk breakfast yaitu buffet. Kemudian langit bar ini yaitu tempat yang sering dikunjungi tamu untuk yang menginap di hotel, setidaknya untuk menikmati sejenis minuman koktail dan juga mocktail. Lalu fasilitas berikutnya ada swimming pool. Nah, swimming pool ini terletak di lantai paling atas atau lantai 5 di Kuta Beach Hotel, di mana agar tujuannya para tamu dapat menikmati pemandangan yang indah saat mereka berenang. Kemudian ada fasilitas yang saya tidak cantumkan yaitu fasilitas meeting room. Nah, meeting room di Kuta Beach Hotel ini memiliki 2 meeting room, yaitu sunset dan juga sunrise. Nah, di mana memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Untuk yang sunset itu memiliki kapasitas kurang lebih 15 orang. Dan untuk yang sunrise memiliki kapasitas kurang lebih 80 sampai dengan 100 orang. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi di Kuta Beach Hotel. Nah, sedikit saya jelaskan, struktur organisasi merupakan sesuatu yang menggambarkan posisi atau kedudukan wewenang tanggung jawab serta alur koordinasi anggota organisasi dari masing-masing bidang demi kelancarannya pekerjaan dan terciptanya kerjasama yang cepat dan efektif. Nah, untuk bagian paling atas itu yaitu Bapak Aris Suryanto selaku General Manager, yaitu bertanggung jawab untuk mengawasi atau memimpin tim manajemen. Kemudian yang paling bawah kiri yaitu Ibu Setia, yaitu selaku Finance Control.
bertanggung jawab memimpin persiapan pencatatan keuangan seperti laporan pendapatan dan laporan pengeluaran neraca. Berikutnya yaitu Ibu Yani selaku Asisten Director of Sales bertanggung jawab dalam melakukan sebuah perencanaan dan implementasi strategi penjualan. Kemudian ada Bapak Raymond selaku Manager Front Office, yaitu bertanggung jawab mengawasi, mengatur, dan mengontrol semua yang menyangkut operasional yang ada di Departemen Front Office. Kemudian ada Bapak Ade selaku Asisten Housekeeping Manager yang bertanggung jawab sebagai koordinasi atau koordinator kerja untuk semua section di bagian housekeeping. Kemudian untuk selanjutnya yaitu Bapak Budi selaku Chief Engineering yang dimana bertanggung jawab penuh atas pengoperasian ruang mesin dan juga perawatan mesin di hotel. Lalu yang terakhir ada Mr. Lukman atau Bapak Lukman yaitu selaku head chef bertanggung jawab mengarahkan seluruh kegiatan di dapur mulai dari persiapan hingga pemberian bumbu dan memasak. Baik, selanjutnya yaitu ada pun tugas-tugas yang dikerjakan. Yang pertama ada metode pelaksanaan, bidang-bidang dan juga kendala yang dihadapi dan cara pemecahannya. Yang pertama saya akan sedikit menjelaskan bagaimana metode pelaksanaan praktek kerja lapangan di Kuta Beach Hotel ini. Praktek kerja lapangan di Kuta Beach Hotel ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dari tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 12 Januari 2024. Nah, pelaksanaan praktek kerja lapangan di Kuta Beach ini hanya dilakukan di Departemen Human Research atau HR dan terkadang juga membantu di bagian atau di Departemen Accounting apabila saya dibutuhkan. Nah, praktek kerja lapangan ini dilaksanakan 5 hari dalam 1 minggu, yaitu dari hari Senin hingga hari Jumat, dan untuk jam operasionalnya dari hari Senin hingga Jumat dimulai pukul 9 pagi hingga jam 6 sore. Selanjutnya, adapun bidang-bidang kegiatan yang saya kerjakan selama PKL di Kuta Beach Hotel. Yang pertama di bagian HR, Human Research, yaitu melakukan wawancara kandidat training, kemudian melakukan orientasi, merekap makan catering, mengupdate data training, membuat schedule security, lalu merekap sick leave atau surat DC dari staff, daily worker ataupun training, kemudian membuat absen fingerprint dan juga absen manual, memberikan kontrak training new join atau training yang baru join, serta menyiapkan name tag dan juga kunci locker. Lalu di Departemen Accounting, saya biasa membantu melakukan split bill atau membagi tagihan dari Departemen Front Office dan juga Food and Beverage Departemen. Kemudian merekap daily cash bank yang dilihat pada rekening koran, lalu memposting daily cash bank ke aplikasi VHP atau Visual Hotel Program. Kemudian mengurutkan faktur-faktur semua supplier, menyeken berkas-berkas yang ada di Departemen Accounting, dan juga melakukan tanda terima dari supplier. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi selama PKL dan cara pemecahannya. Kendala yang saya cantumkan ini merupakan kendala yang sering saya alami selama saya melakukan praktek kerja lapangan di Kuta Beach Hotel. Yaitu yang pertama, daily worker terkadang tidak absen fingerprint saat datang ataupun pulang. Nah, salah satu kendala yang saya hadapi ini adalah pada saat melakukan pengecekan absen fingerprint daily worker. Nah, beberapa di antaranya tidak melakukan absen fingerprint pada saat datang atau pulang. Nah, untuk mengatasinya, saya melakukan pengecekan pada absen manual yang telah dibagikan ke setiap departemen setiap bulannya. Kemudian juga mencocokkan dengan absen fingerprint yang ada di aplikasi attendance management, dan juga mengecek schedule yang bersangkutan atau menghubungi yang bersangkutan untuk memastikan bekerja atau tidaknya di hari tersebut. Lalu kendala yang kedua yaitu kendala di Departemen Accounting yang setiap saya membantu saya selalu mengalami kendala ini, di mana kendala yang saya hadapi ini adalah pada saat akan memposting daily cash bank pada aplikasi VHP atau Visual Hotel Program.
Nah, saya sering mengalami tidak balance-nya angka yang dimasukkan pada postingan akibat saya mungkin kurang teliti dan kurang fokus. Kemudian cara mengatasinya adalah saya lebih fokus dan teliti, kemudian melakukan double check pada rekening koran yang telah diberikan oleh senior saya di bagian accounting, lalu juga mencocokkannya dengan postingan pada aplikasi VSP. Kemudian kita cocokkan, lalu apabila sudah benar dan sudah balance, baru kita bisa mempostingnya ke aplikasi VSP. Baik, itu dia tugas-tugas yang dikerjakan. Lalu selanjutnya kita sudah sampai di kesimpulan dan juga saran. Nah, simpulan yang dapat saya ambil dari praktek kerja lapangan ini adalah saya banyak mendapatkan pengetahuan baru dalam bidang industri perhotelan seperti pengalaman kerja yang nyata di dunia kerja, serta lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak tentang tanggung jawab dan tugas yang diberikan, lalu kedisiplinan kerja, ketelitian, serta kesabaran dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian kemampuan berkoordinasi dan bersosialisasi dengan atasan di tempat kerja, serta melatih kecakapan perkataan dan sikap kepada atasan. Pengetahuan baru dalam menangani sebuah tugas yang diberikan pada Departemen Human Research atau HR, serta Departemen Accounting. Nah, kemudian adapun saran yang dapat saya sampaikan untuk mahasiswa, lebih meningkatkan inisiatif selama melaksanakan praktek kerja lapangan di dunia industri. Lalu untuk Politeknik Negeri Bali dapat melakukan kerjasama serta mempererat hubungan kerjasama dengan lebih banyak dunia usaha, dunia industri, dan lebih memperbanyak memberikan mahasiswa belajar praktek daripada belajar teori. Lalu untuk perusahaan lebih membimbing mahasiswa praktek kerja lapangan, meningkatkan kerjasama dengan kampus atau instansi pendidikan untuk menyediakan tempat training sebanyak-banyaknya di semua departemen. Baik, itu dia mungkin simpulan dan saran yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, ada beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan atau selama praktik kerja lapangan di Kuta Beach Hotel. Baik, sekian presentasi dan apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Iya. Terima kasih Adik Marantini ya. Jadi sudah mempresentasikan dengan baik hasil kerja laporannya. Nanti Ibu perlu konfirmasi nanti ya setelah presentasi dari Pramana ya. Ya, coba silakan Pramana. Baik, terima kasih Bu. Izin untuk share screen. Ya, silakan. Baik, apakah sudah muncul di layar? Ya, sudah. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Inten selaku dosen penguji, dan selamat pagi untuk Marantini, salah satu rekan bimbingan saya. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan poin-poin penting selama saya melaksanakan praktek kerja lapangan di Swiss Bell Resort Pecatu. Jadi singkat saja, profil saya itu, nama lengkap saya Kadek Pramana Putra, bisa dipanggil Pramana. NIM saya 20157440559. Secara pedoman atau juknis yang telah diberikan oleh jurusan, bahwasannya untuk laporan itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum perusahaan, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup, dan lampiran-lampiran. Ini sudah saya buat secara jelas di laporan. Pada hari ini akan saya sampaikan poin-poin penting atau temuan-temuan masalah yang saya alami di tempat industri. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Secara jelas sudah dijelaskan oleh Marantini, tapi saya ambil poin-poin pentingnya. Bahwasannya perguruan tinggi
dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan perkembangan industri. Salah satunya adalah Politeknik Negeri Bali yang merupakan pendidikan vokasi yang mengedepankan praktek 60% dan teori 40%. Nah, tentunya lingkungan kuliah dengan lingkungan industri atau bekerja itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Maka di pendidikan vokasi 1 semester penuh diberikan mengikuti praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan ini saya lakukan di Swissbell Resort Pecatu. Tentunya tujuan PKL itu poin pentingnya adalah memberikan mahasiswa pengalaman di dunia kerja secara langsung sehingga mahasiswa siap memasuki dunia kerja nantinya. Untuk kegunaan PKL tentunya ada 3 pihak yang mendapat manfaat atau kegunaan. Bagi mahasiswa tentunya meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa akan dunia kerja yang sesungguhnya sehingga mampu menghadapi persaingan kerja di masa yang akan datang. Sedangkan untuk program studi tentu akan mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerja dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Sedangkan bagi perusahaan tentunya mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sehingga mengurangi waktu pelatihan untuk karyawan baru. Kita masuk saja langsung ke gambaran umum. Nah, sejarah untuk Swissbell Resort Pecatu. Swissbell Resort Pecatu ini terletak di Jalan Pecatu Indah Raya, Blok G2, yaitu di kawasan Pecatu Indah Resort, di bawah naungan PT 7 Hapindo Hotel, yang dimana ini direktur utamanya adalah Bapak Riki Teguh Utama Argawa. Nah, sedangkan manajemennya menggunakan manajemen internasional yaitu Swissbell Hotel Internasional. Swissbell Resort Pecatu itu beroperasi pada tanggal 28 April 2017. Nah, mulai soft opening pada tanggal 10 Mei 2017. Jadi kurang lebih 7 tahun sudah berdiri. Nah, diresmikan oleh Direktur Utama dan dihadiri oleh Bapak Emmanuel Guildard sebagai Senior Vice President Operation and Development Indonesia, sehingga pada bulan April 2017 sudah mulai beroperasi. Visi dan misi perusahaan atau ini merupakan visi dari Swissbell Hotel Internasional yang dimana ingin menjadi pemimpin dalam manajemen hotel internasional dengan perpaduan unik yang dimiliki, kehangatan dan profesional Swiss, serta semangat dan layanan Asia. Nah, misinya itu menjadi grup manajemen hotel dan perhotelan internasional terkemuka dengan reputasi mendunia, berkomitmen pada manajemen dan keunggulan layanan, di mana semangat dan profesionalisme merupakan ciri khas dari brand Swissbell Hotel Internasional. Nah, sudah jelas bidang usaha dari Swissbell Resort Pecatu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, di mana menyediakan kamar, menyediakan restoran, menyediakan meeting room, segala event bisa dilaksanakan di sini, ada bar juga. Pokoknya bidang usahanya berkaitan dengan bidang hospitality pada umumnya. Nah, kita lanjut ke struktur organisasi. Struktur ini saya buat sesuai dengan yang tertempel biasanya di koridor. Tapi saya highlight organisasi yang ada tempat saya bekerja, di mana saya berada di bawah naungan HR Manager dan Chief Security dan Security Guard. Untuk posisi di bawah HR Manager di sebelah kiri ini banyak yang kosong, sehingga dengan masuknya saya ke sini otomatis pekerjaan yang dibebankan pastinya juga banyak. Kita langsung saja ke metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan singkat saja. Saya mulai PKL 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Februari 2024 yang periodenya itu 6 bulan dengan 5 hari kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore dengan 8 jam kerja. Tentunya saya di bawah naungan atau dikoordinator oleh Human Resources Manager. Saya ditempatkan di Human Resources Department. Nah, bidang kegiatan Human Resources Department dalam praktek kerja lapangan ini saya sebagai Human Resources Admin, yang mana tentunya ini sudah sesuai dengan jurusan saya. Saya menangani administrasi dan juga membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Human Resources Manager. Di samping itu tentu ada kendala yang saya hadapi. Pada awal kegiatan praktek kerja lapangan, saya belum terbiasa dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Karena apa?
karena merasa canggung dengan lingkungan kerja di sana. Apa yang membuat saya seperti ini? Yaitu HRM yang seharusnya menjadi atasan saya sudah resign ketika saya masuk. Sehingga saya masuk langsung dihadapi dengan pekerjaan. Tanpa orientasi, tanpa pengenalan. Artinya masuk langsung kerja. Kemudian saya juga mulanya kesulitan dalam mengoperasikan sistem fingerprint, yang dimana menggunakan aplikasi fingerspot dan mesin printer. Karena apa? Karena hal ini yang akan saya terus hadapi. Saya harus menghadapi mesin fingerprint dan juga printer. Apa solusinya? Tentu saya harus aktif berkomunikasi, berbaur dengan staf-staf yang ada di sana, tentunya dengan memperhatikan kesopanan dan perilaku. Saya harus rasa kepo saya harus banyak. Jadi saya ketemu dengan siapa. Karena apa? Karena pekerjaan saya menghadapi orang-orang, menghadapi SDM. Tentunya saya harus mengenal semua orang di semua departemen. Jadi saya bertanya kalau di HRD ke departemen ini apa diperlukan biasanya. Jadi istilahnya saling belajar. Saya juga belajar di sana. Saya berbaur, berusaha untuk dekat dengan karyawan. Untuk masalah fingerprint, saya tentunya bertanya dengan IT. Nah, saya sarankan IT untuk menjelaskannya dan saya langsung rekam dengan video. Jadi, saya videokan beliau, saya sudah izin dan beliau juga mengatakan, "Wah, zaman sekarang apa-apa direkam ya," gitu. Ya, daripada saya nanti mengganggu Bapak untuk bekerja, mending kalau saya bingung kan saya bisa putar ulang videonya. Gitu. Jadi, ini solusi yang saya dapatkan. Nah, hal penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah temuan dan masalah yang saya alami. Yang pertama, saya mendapatkan pengalaman waktu saya join itu bulan Agustus 2023. Saya dihadapi dengan tantangan yang besar, yaitu audit Departemen HRD, yang dimana semua harus satset harus cepat dikerjakan karena kita dikejar oleh waktu untuk audit. Nah, setelah saya melihat ternyata audit di tahun 2022 nilainya bisa dikatakan kecil. Actual audit score-nya 29,43. Kita bisa lihat di actual result, di mana persentasenya 43%. Ini sangat kecil. Ketika saya masuk bulan Agustus 2023, dengan kecepatan dan dengan tekanan yang begitu besar dan kita harus kerja cepat, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Actual audit score-nya naik 90,92. Ini sebuah pencapaian yang besar menurut saya. Actual result-nya 94%. Nah, apa yang saya dapatkan? Sebelum saya audit ternyata ada kegiatan Swiss Bell, SBI, Bali Sport Day. Saya ketemu dengan auditor yang akan mengaudit saya di Swiss Bell Resort Pecatu. Ini awal pertemuan saya. Saat audit ternyata beliau itu kenal dengan dosen yang ada di Politeknik Negeri Bali, yaitu Bu Jenny. Jadi kita saling nyambung lah ngobrol. Saya berusaha juga apa yang ditanyakan beliau, saya berusaha untuk bisa menjawab. Ternyata beliau ini juga humble, ramah, dan beliau juga memberikan saya SKS lah istilahnya. Jadi saya diberikan kalau jadi HRD itu harus begini. Jadi saya ucapkan terima kasih pada beliau. Saya lebih banyak belajar dari beliau, dari audit ini. Untuk kedepannya tolong dilanjutkan, tolong dipertahankan, apa yang kurang tolong diperbaiki di tahun depan. Jadi ini bukti dokumentasinya. Selanjutnya, masalah apa yang saya ketemukan lagi? Ketika saya join, ternyata ada 2 staf yang resign. Kemudian lanjut bulan Oktober ada yang resign. Bulan November juga ada yang resign. Desember juga ada yang resign. Di samping keluarnya staf, juga ada staf yang masuk. Bulan Agustus adalah bulan di mana saya juga join. Saya ketemu dengan banyak orang karena banyak yang join pada bulan Agustus. Pada bulan September, saya sudah mendapatkan atasan baru. Jadi saya lagi beradaptasi dengan atasan yang baru karena atasan yang lama itu incas sebentar untuk mengisi kekosongan di HRD. Kemudian bulan Oktober ada masuk 1 di Pronopis. Bulan November ada yang dipromosikan menjadi staf. Bulan Desember ada lagi 1. Apa yang saya dapat simpulkan? Jadi saya berusaha mencatat dan berpikir kritis untuk melihat situasi yang ada di sana. Kenapa saya warnakan merah ini? Karena saya join bulan Agustus. Jadi saya lihat orang-orang yang keluar dan yang masuk. Jadi saya totalkan, kalau yang hitam ini udah pasti karena saya sudah melihat sendiri.
Sedangkan yang warna merah ini perlu saya pastikan, perlu saya tinjau ulang apakah benar, karena saya dari hasil dari audit itu kan saya merapikan banyak file-file, jadi saya bisa melihat siapa yang resign, tapi saya akan pastikan ulang lagi. Jadi saya simpulkan banyak karyawan yang keluar daripada masuk. Tentunya ini berkaitan dengan turnover karyawan. Kemudian, apa yang saya lakukan ketika melihat masalah ini? Setidaknya saya memberikan solusi-solusi kecil seperti ketika ada training masuk, saya buatkan penyambutan simple seperti ini karena apa? Sesuatu hal kecil yang kita lakukan akan berdampak besar di kemudian hari. Jadi ketika saya masuk, walaupun saya nggak ada yang nyambut, saya akan menyambut orang-orang yang baru masuk. Saya buat training-training di sana, merasa senang, merasa nyaman gitu. Jadi saya kirimkan di grup, saya buatkan grup, setiap ada yang masuk saya kirimkan flyer seperti penyambutan, karena menyambut tamu dengan baik tentunya akan berdampak baik. Di samping itu saya juga membuat desain-desain yang lain untuk meramaikan papan staff information. Nanti saya akan tampilkan di lampiran di belakang. Jadi ada karyawan yang sedang mendapat pernikahan, saya buatkan ucapan selamat, saya kunjungi langsung hadir di tengah-tengah mereka. Ada karyawan yang baru melahirkan anak, saya buatkan ucapan selamat. Ada yang berduka juga saya buatkan. Ada hari raya saya buatkan. Ada ulang tahun saya buatkan. Ada kegiatan training seperti ini, deteksi pencegahan kanker saya buatkan. Artinya apa? Sebagai HRD, saya merasa saya harus aktif memberikan informasi-informasi untuk staf-staf, karena sentuhan kecil ini tentunya berdampak baik. Seperti ada yang memperhatikan kita, oh siapa ulang tahun. Biasanya staf informasi, papan staf itu cuma dilewati begitu saja. Semenjak saya bergabung, ada yang berhenti melihat, oh siapa yang ulang tahun hari ini, oh ada info apa hari ini. Jadi keberlanjutan yang saya lakukan untuk perubahan yang baik. Kemudian temuan masalah berikutnya, saya dihadapi dengan kantin. Untuk pembayaran kantin memang prosesnya dari HRD dulu untuk melakukan pengecekan, karena waktu audit ternyata dipasangkan fingerprint khusus kantin. Biasanya kan fingerprint untuk kehadiran staf. Jadi waktu audit bulan Agustus dipasangkan fingerprint untuk kantin. Jadi ini masalah atau tantangan? Jadi menurut saya melakukan perubahan yang signifikan. Yang awalnya absensinya seperti ini. Jadi departemennya diacak-acak, ya tentunya membuat saya pusing, karena saya mikir ke depannya saya yang terus ngerjain ini masalahnya. Jadi saya harus buat perubahan. Jadi saya buat perubahan, jadi saya bagi nama-namanya menjadi per departemen, jadi saya berikan kode, jadi saya koordinasi dengan kantin untuk membuat fingerprint itu disingkat EP. Jadi kalau ada karyawan yang EP, fingerprint tolong ditulis EP. Nah, kalau ada karyawan nggak bisa EP gimana solusinya? Tolong tanda tangan, siapa yang disuruh ngambil makanannya, tanda tangan atas nama dia. Artinya pertanggungjawabannya ada di dia. Karena dari Pak Adi sendiri selaku auditor yang waktu ini audit mengatakan sebagai HRD harus ada hitam di atas putih. Karena kemudian hari rekam jejak kita akan kita bisa lihat sendiri. Jadi perubahan-perubahan ini, nah untuk ke accounting, setiap saya masuk ke accounting saya seperti masuk ke pengadilan. Jadi saya harus siap data, siapkan apa dasarnya, apa ininya gitu, apa data-datanya. Jadi saya buatkan seperti ini rekapannya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 dari accounting berapa makan gitu. Jadi setiap saya masuk ke accounting saya selalu merasa bahagia karena saya sudah siap data. Sebelumnya itu saya bingung. Saya selalu karena di accounting itu gimana ya, selalu nanya, ini kok bisa banyak, kenapa ini? Ini departemen apa ini? Ini. Ya udah, dengan saya buatkan seperti ini, ada tanda tangan dari kantin, ada HRM saya tanda tangan, ada saya yang melakukan pengecekan, bisa sangat jelas dilihat. Tanggal sekian ada event, wajar makannya banyak sekali, yaitu 87 misalnya. Kenapa hari ini sedikit? Karena itu hari Minggu, saya buatkan tanggal merah. Jadi lebih jelas dan proses pembayarannya itu lebih cepat. Karena saya merasa di sistem birokrasi itu harus berusaha dipercepat. Makanya saya buat perubahan seperti ini dan seterusnya tetap memakai ini. Dan dari accounting pun bertanya, siapa yang menyuruh kamu buat seperti ini gitu. Ya inisiatif saya sendiri supaya saya lebih mudah melakukan pengecekan dan Bapak sendiri lebih mudah untuk transfer biar cepat gitu ini. Temuan masalah berikutnya,
fingerprint. Waktu saya join DW training itu tidak dibuatkan fingerprint, dibuatkan absensi manual. Muncul masalah. Kadang di akunting tidak percaya dengan tulisan-tulisan seperti ini. Kenapa? Karena pernah kejadian ada yang dibawa pulang absensinya. Otomatis HOD atau departemen head tidak memperhatikan hal ini. Artinya tinggal tanda tangan aja. Misalnya ada yang berbuat tidak jujur, seharusnya dia 18 hari kerja dibuat 20. Makanya ketika saya mendapatkan akses untuk membuat fingerprint, saya buatkan training DW untuk fingerprint. Artinya kita bisa memonitoring ini data yang valid ketika dia bilang dia masuk tepat waktu, padahal di fingerprint terlambat, kita punya data. Karena kembali lagi, HRD itu harus punya hitam di atas putih dan data yang valid. Jadi ini ketika saya melakukan payment DW, saya selalu kunjungan ke departemen, saya minta schedule-nya, saya minta tanda tangan HOD-nya. Artinya HOD-nya sudah tahu, oh anak buahnya bekerja sekian hari, ada tanda tangannya. Jadi ketika saya ke akunting, saya sudah siap untuk berjuang di pengadilan. Artinya ini, kenapa ini udah disetujui, ini. Silakan diproses pembayarannya. Jadi saya berusaha secepat mungkin karena saya mengerti, karena ada perubahan-perubahan di belakang ini yang akan saya tampilkan hari ini. Ini yang saya maksudkan. Ada masalah lembur. Ini bisa Iya, dilanjut aja ya. Dilanjut ya. Selanjutnya ada masalah 20 hari kerja. Ya. Ini dasarnya. Apa yang menjadi masalahnya? Ternyata DW-DW di sana dipekerjakan banyak sekali lemburnya. Ini yang menjadi atensi dari manajemen, kenapa dipekerjakan seperti ini, sedangkan aturannya itu nggak boleh lebih dari 20 hari, nggak boleh lembur lebih dari 4 jam dalam satu hari. Nah, solusinya apa? Jadi kita buatkan alur seperti ini, alur pengajuan overtime. Jadi HOD bisa melihat schedule, kapan ada event, dipersiapkan siapa saja yang lembur, dan dibuatkan pengajuan overtime. Ini saya dapatkan tugas dari HRM saya untuk membuat skema seperti ini. Selanjutnya, masalah UMK. Tahun 2023 UMK-nya segini, 3163837, sedangkan tahun 2024 331862806. Kenapa saya bisa katakan ini temuan dan masalah? Karena ini menyangkut keaturan yang PP nomor 35 tadi, di mana pekerja harian harus bekerja kurang dari 21 hari. Artinya apa? Yang saya tangkap itu maksimalnya 21 hari kerja, tapi 20 hari minimal kerjanya. Kalau saya kalkulasikan, jika waktu saya join itu dengan range sekian sudah menyampai UMK. Sedangkan ketika ada aturan ini diberlakukan 20 hari kerja lah. Anggap 21 itu maksimal. Artinya segini dan segini. Ketika udah naik, jadi ya tidak menyampai UMK. Ketika kita mengikuti aturan pemerintah, kita sudah ikuti yang satu. Tapi kalau tidak diterapkan lagi satu, untuk masalah P-nya, ya kita sebagai HRD, kita tidak boleh terlalu memihak ke perusahaan, kita tidak boleh terlalu memihak ke karyawan. Artinya kita berada di tengah-tengah. Jadi ini yang saya lihat sebagai temuan dan masalah. Ya, banyak masalah di situ ya. Jadi untuk mempersingkat waktu dipercepat ininya ya. Siap. Ya. Jadi ini yang sudah saya kerjakan selama ini. Ada kegiatan CSR, ada kegiatan SBI Beli Sport Day, ada yang ulang tahun. Ini ada kunjungan-kunjungan dari sekolah. Kebetulan saya yang menyambut. Ini dari Pak Dipa kunjungan. Dan ini ucapan terima kasih. Dan ini dari dosen akuntansi, saya terima kunjungannya karena kebetulan HRM-nya berhalangan hadir. Ini kegiatan yang saya sering lakukan, mengucapkan ulang tahun, mengecek P3K, mencocokkan schedule, menjaga relasi yang baik, ikut pelatihan training. Nah ini yang saya bilang tadi, di koridor ini ada papan staff. Semenjak saya ikut, saya ramaikan ini supaya ada keberlanjutan yang baik. Di samping saya mengikuti PKL, saya juga aktif. Saya dapat reward mahasiswa berprestasi. Saya juga ikut inkubator bisnis dan bulan Desember sudah berhasil mengembalikan uang dana hibah itu 75%. Bagus. Sebagai penutup,
Ya, sebentar. Untuk ya kesimpulannya, pada intinya saya berhasil menerapkan ilmu yang saya pelajari selama kuliah di lapangan. Kemudian saran dari saya untuk mahasiswa, persiapkan diri untuk memilih ketertarikan yang sesuai ya untuk pembelajaran yang lebih maksimal di dunia kerja. Untuk program studi ya diharapkan khususlah untuk di Excel ini lebih ditekankan untuk belajar Excel karena apa-apa yang kita kerjakan selalu berkaitan dengan Excel kalau di hotel. Saya garis bawahi kalau di hotel itu banyak berkutat dengan Excel. Saya bersyukur dengan adanya aplikasi komputer bisnis dengan Bapak Ketut Gede yang waktu itu mengajar Excel, jadi ilmunya bisa saya terapkan. Untuk perusahaan bagi satu saja. Ya, diharapkan nanti setiap manajer memantau terus perkembangan yang dihadapi para trainee supaya ada pengalaman dan ilmu yang baik didapat di sana. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Inten yang sudah hadir hari ini, menyempatkan waktunya untuk mendengarkan apa yang saya dapatkan di industri. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Adik Pramana Putra ya. Jadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai kegiatan apa yang sudah dilakukan. Nah, di sini Ibu sebenarnya tidak menguji begitu ya. Karena Anda sudah melakukan semua yang ada di sana dengan masalah-masalah yang begitu banyak. Mungkin masalah ini nanti bisa diangkat untuk skripsinya nanti. Kan itu masalahnya apa? Ibu dengar tadi turnover yang begitu tinggi gitu ya. Jadi bisa mengambil SDM misalnya atau mengambil judul yang lainnya. Kan itu pentingnya. Jadi begitu banyak masalah dan begitu banyak kegiatan yang sudah dilakukan ya. Nah, jadi Ibu tidak berpanjang lagi. Jadi satu pertanyaan untuk dua adik-adik mahasiswa ini, apa suka duka PKL di hotel? Ya pasti ada suka dan duka selama 6 bulan ya di situ. Ya coba siapa duluan? Ladies first dulu. Ladies first dulu. Baik. Ya silakan. Kalau menurut saya sukanya itu di hotel karena seniornya sangat humble dan baik sekali Bu. Jadi karena mereka selalu mengayomi, selalu memberikan tugas-tugas tetapi tidak memberatkan istilahnya. Apabila saya mengalami masalah, mereka selalu membantu dengan baik ya, dan juga terkadang mereka ya. Terus dukanya kadang saat suatu masalah yang tidak dapat saya selesaikan, terkadang saya bingung sendiri harus bertanya kepada siapa. Saat senior saya sedang sibuk, mungkin lagi meeting gitu, saya kan bingung Bu. Jadi dukanya selalu seperti itu karena senior saya kebetulan sendiri di departemen HR, kami berdua, hanya saya dengan senior saya, karena kebetulan belum ada HRM Bu. Jadi saya dengan senior HR admin lah namanya. Saya membantu beliau untuk mengerjakan beberapa tugas yang ditugaskan untuk saya. Seperti itu sih Bu dari saya. Ya, baik, karena ini juga ininya limitnya 15 menit ya Pramana. Apa baik yang menjadi suka dan duka? Baik, terima kasih Bu. Ya. Untuk suka duka, kalau saya sampaikan, kenapa ada yang milih hotel, kenapa yang tidak milih hotel? Ada yang mengatakan kalau di hotel pasti banyak dikasih kerjaan. Ya, kalau saya lihat ini manfaat yang besar karena banyak kita dikasih kerjaan. Kalau dukanya itu ya waktu saya bilang tadi, ketika saya masuk HRM yang jadi atasan saya nggak ada. Jadi 1 bulan kekosongan itu saya ya ibarat kehilangan induk, saya harus kemana gitu ya. Itu menjadi tantangan saya, walaupun dukanya itu 1 bulan itu saya satset harus bisa ini, sekali kerja harus bisa ini. Itu yang menjadi duka saya. Tapi sukanya saya itu ketika HRM yang baru join
saya tidak perlu artinya banyak bertanya kepada dia, artinya kita saling sharing. Saya sebagai guru rare, beliau sebagai guru pengajian, guru yang di sekolah gitu mengajar. Jadi kita saling bertukar, Kalau artinya guru saling sharing. pengajian. Iya. Saling sharing jadinya. Jadi sukanya itu saya sudah tahu banyak kerjaan, jadi saya bisa berkelanjutan, saya bisa mengembangkan tanpa menunggu perintah dari beliau. Jadi sukanya itu banyak hal tanggung jawab yang diberikan kepada kita, otomatis ini kan menjadi modal besar untuk kita ke depannya. Itu prinsipnya, kalau di hotel udah pasti banyak dikasih kerjaan, dan itu adalah peluang dan manfaat yang sangat besar untuk kita kemudian hari. Karena ada yang mencari tempat PKL biar bisa santai gitu. Itu isu-isu yang saya sering hadapi. Itu Bu. Jadi Iya. makanya saya memilih hotel bintang 4 karena saya tahu akan ada banyak Nanti masalah. ada ini ya, keinginan untuk bekerja di hotel juga ya. Ya. Ya, Ya, Ibu. baik. Betul. Ya, karena ini waktunya juga, nanti Ibu sesi 3 juga ada uji lagi. Terima kasih sudah memaparkan secara baik ya. Jadi untuk terakhirnya kita tutup ujian ini, dan Ibu perlu konfirmasi mengenai nilainya. Nilai di perusahaan berapa untuk Pramana? Tadi Mbak, nanti saya kirim lewat WA ya Bu, khusus untuk lampiran nilai. Ya, berapa kira-kira supaya Ibu bisa menyesuaikan nanti nilainya ke situ gitu. Nanti di gitu. berita acara kan harus ada nilai Ibu di situ. Oh iya. Bukan nilai perusahaannya itu ya. Ya, saya dikirimin sama HRM saya Bu. Oh, saya dapat 100 Bu. Oh 100. Ya. Ibu kasih berapa nanti? ya 100 kan persentasenya kan perusahaan 60%, dosen pembimbing 20%. Ya, Ibu kasih nanti ini ya 90 ya. 90 apa berapa? Mintanya berapa? Berapa ya? Untuk 95 boleh Bu. Untuk Marantini? Saya dari perusahaan dapat 94 Bu. Ibu kasih 95 kalian semua ya? Ya. Gimana? Setuju? Ya, setuju Bu. Nanti Pramana tolong di ininya, di berita acaranya yang sudah direvisi, tolong diisi nilai dari Ibu itu 90 ya. 95 ya. Dua-duanya 95. Karena begitu instruksi dari Ketua PKL, disesuaikan nilainya dengan perusahaan. Ibu kan nggak terjun langsung ke perusahaan apa yang kalian kerjakan, jadi perusahaan yang menilai lebih ini. Nah tadi karena penyampaiannya cukup bagus, pemaparannya juga, SOP penulisannya juga bagus. Nah Ibu berani menyesuaikan, jadi 95 ya, supaya adil. Terus nanti buatkan Ibu dibantu ya. Ininya di berita acara siapa yang nanti buatkan? Pramana ya? Iya Bu, nanti saya bantu Bu. Ya, isi berita acaranya dikalkulasi. Ya. Berapa persen, nanti Ibu kirimkan ininya, tanda tangan Ibu ya. Ya Bu. Nah, setelah berita acaranya lengkap, kirim ke Ibu, nanti Ibu yang upload ya. Ya Bu. Baik Bu. Oh berarti nanti nilai dosen pembimbingnya 95 juga Bu, kan belum dikasih sama Pak. Dosen pembimbing nanti itu di laporannya, urutannya. Ya nanti urusannya ini yang dosen penguji, karena Pak Pradipa nggak ikut biasanya. Harus kesepakatan dari Pak Pradipa dan Ibu gitu. Karena secara teori penyampaiannya disesuaikan dengan nilai perusahaan, bukan nilai bimbingan. Jadi bagaimana Anda dinilai di perusahaan, tadi sampai 100 penilaiannya, sempurna sebenarnya kan 100 untuk Tuhan kan gitu. Jadi sempurna nilainya gitu. Jadi Ibu kan nggak bisa ngomong apa, masa Ibu kasih jauh lebih rendah ya 95, itu kan sudah manis batu gitu ya. Kalau orang Bali bilang. Nanti isi nama Ibu sesuai berita acara yang diberikan oleh Ketua PKL ya. Jadi tadi dibilang ada revisi gitu kan? Iya Bu, persentasenya perusahaan 60%, dosen pembimbing 20%, dosen penguji 20%. Itu pun kalkulasi Ibu misalnya 95, Pak Ipa 95 dibagi 2 baru itu nilainya gitu. Anggaplah 95 udah. Berarti nilai dosen pembimbingnya belum.
Jadi berita acaranya yang itu aja kosong jadinya, Bu. Berita acara yang dosen pembimbing. Itu dari berita acara penguji semua itu, Bu, kan dosen penguji. Nah, rekapannya itu udah, Bu. Kan kita belum dikasih nilai sama Pak Dipa. Itu yang akan kosong jadinya kalau saya kirim ke Ibu. Itu yang kosong. Ya, kalau nilai perusahaan kan udah ada. Ya, kalau menurut Bu Mira, karena supaya bisa dikirim, itu karena satu dosen penguji aja cukup. Jadi berita acara di dosen penguji aja ininya. Oh gitu. Ya, isi tanda tangan Ibu gitu ya. Yang lainnya silahkan di ini ya. Sesuai instruksi. Nanti Ibu kirim ininya, tanda tangan Ibu ya. Jadi ditempel kirim ke Ibu supaya Ibu bisa ngirim ke linknya supaya enggak terlambat. Nanti kan diupload sama Bu. Ibu yang upload. Iya, kalau boleh. Benernya Pak Pradipa sebagai ketua penguji. Iya. Karena Pak Pradipanya enggak ada dari pagi, enggak bisa dihubungi ya. Ini yang saya maksud, Bu. Ya, Ibu ngerti. Nilai ini dah saya bingung dosen pembimbingnya, Bu. Berapa kan? Kalau ini kan udah pasti hari ini. Ya. Nah, ini udah ada. Yang ini dah dosen pembimbing utamanya, Bu. Isi aja ini 95 isi. 95 isi, Bu. Ya, gimana lagi kan? Karena Ibu ngasih 95, mungkin ininya 95 juga. Nanti kan gampang, terus isi ininya. Karena perusahaan, yang penting kan di laporan ada nilai perusahaan kan? Ya, Bu, ada, Bu. Ya, berarti di sini aman. Berarti ini boleh, berarti ini. Ya. Segini ini. Terus pengujinya itu berarti penguji disesuaikan gitu ininya. Oke, siap, Bu. Ya, itu nanti dikalikan buat berita acara, nanti Ibu kasih tanda tangan Ibu ya. Jadi ditempel, dikirim ya, nanti Ibu upload ya. Tapi kan kendala Ibu kan belum dapat tanda tangan Pak Dipa. Nggak usah diisi tanda tangan Pak Dipa. Ya, Bu. Ya, nanti kan ketua ini yang punya urusan Kor PKN. Koordinator PKN. Oke, siap. Cuma itu aja pencerahan yang saya butuhkan hari ini, Bu. Ya, itu saja yang diisi dulu. Ya, Bu. Ininya nilai ujian dari Ibu gitu ya. Ya, Bu. Ini nilai ujian dari Ibu. Kalau dosen pembimbingnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Yang penting Ibu sudah menguji, isi nilainya. Nanti berita acaranya kan itu nilai itu. Oh, baik, Bu. Kan dikirimkan ini berita acaranya. Ya, Bu, kan nanti saya lengkapi dulu nama. Ya, nama dan sebagainya. Nanti kirim ke Ibu, nanti Ibu yang upload ya. Baik, kalau Bu. yang nggak ada, Pak Pradipa nggak ada, nggak usah diisi. Nanti kan beliau yang berurusan dengan ketua PKN. Bu Mira ya. Ini sudah 6 menit. Ibu udah ditunggu ya. Terima kasih. Selamat pagi apa siang? Selamat siang ya. Iya, siang. Ya, semangat ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Ya. Terima kasih, Bu. Om Santi. Ya, terima kasih. Silahkan.